Sebelum bertanya, di sini saya mau bercerita dulu. Saya di sini perwakilan dari ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja, yang meninggalkan seorang anak. Ceritanya gini Pak Ustadz, saya kan di sini bekerja berangkat subuh, pulang sore. Anak suka dititipin sama neneknya atau ayahnya dari siang hari. Kan saya tahu anak yang dititipkan kepada orang lain, nenek atau ipar atau siapapun itu berdosa ya Pak Ustadz. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri kita, dosa kepada anak. Tapi di sini kita gak bisa apa-apa, soalnya kita membantu perekonomian keluarga. Yang jadi pertanyaan, dua. Oh, ada lagi coba. Ada lagi. Yang pertama, pertanyaan anak dititipin kepada mertua. Yang kedua tentang me time. Me time seorang ibu yang bekerja cuman satu Pak Ustadz. Pengen istirahat. Istirahat yang cukup setelah pulang kerja. Tapi setelah kita pulang kerja tidak hanya untuk beristirahat. Memasak, menyapu, ngurus anak, tapi kita sebagai istri pulang kerja pengen rebahan, nonton drakor ya. Maaf ya kita kayak mau ketawa tapi nggak jadi. Ya. Karena dia ngomong rebahan ya, tapi dengan ekspresi sedih gitu loh. Karena kata rebahan itu kan harusnya kata yang santai, enjoy gitu kan. Mau rebahan. Jadi maaf ya Mbak, jadi saya kayak bingung nih gimana nih. Saya boleh ketawa enggak gitu kan? Iya Pak Ustadz, dalam arti rebahan kan kita pas datang ke rumah rebahan, scroll TikTok ya. Kan kita gak langsung bekerja pekerjaan rumah tangga gitu Pak Ustadz. Kan perjalanan di tempat kerja sampai ke rumah ada 1,5 jam lelah. Tapi ketika saya pulang ke rumah, suami saya waktu berangkat kerja jam 5 sore. Terus suami saya itu pengen dia siapin bekal, disiapin bajunya atau apapun itu. Tapi saya suka gini, kela atuh capek, atuh abi oga yang istirahat, gitu. Terus yang bikin sakit hati gini Pak Ustadz. Bentar. Ini sebetulnya nangis atau ketawa Ini ya? nangis apa ketawa? Maaf. Sedih ya? Dua-duanya. Kemudian pertanyaannya yang kedua berarti? Pertanyaannya ke satu, apakah saya masih berdosa menitipkan anak kepada mertua? Kan mertua tahu saya membantu anaknya, membantu nafkah. Kedua, me time. Me time. Kita buka lah. Tehani me time. Ya. Apakah seorang istri sepulang kerja bisa meminta batas waktu istirahat? Meskipun suami kita meminta kewajiban kepada istrinya, cuma satu aja, me time seorang istri istirahat rebahan gitu aja Pak Ustadz. Makasih. Suaminya ada di sini Mbak. Suaminya ada? Nggak ada. Ajakin atuh. Kalau lagi kayak gitu diajakin biar nasihatnya sampai. Tapi direkam aja ya. Direkam aja nanti dikasih tahu ke suami ya. Teh Hani dan teman-teman sekalian.
Hane. Oh, Hane. Nama saya Han. Oke. Tadi sambil gitu Soalnya tadi ngomongnya kan sambil nangis ya. Nama saya Hani kan. Hane ya. Hane. Maaf ya Teh Hane, kita ketawa bukan gak empati tapi emang Teh Hane lucu sih. Mau ngomong rebahan antara nangis dan ketawa. Teh Hane pertama, Teh Hane itu dikasih kehidupan mirip dengan Sayyidah Fatimah. Jadi mulia banget. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah pun repot ngurus keluarga. Repot banget. Saking repotnya Sayyidah Fatimah ngurus keluarga, pernah kan Fatimah curhat sama Nabi? Walaupun alasannya bukan pengen rebahan, tapi capek. Dulu nggak ada TikTok untuk di scrolling ya, tapi capek gitu. Jadi Fatimah itu pernah datang ke Masjid Nabawi, pengen curhat tentang rumah tangganya. Pas sampai di Masjid Nabawi, ternyata Nabi lagi sibuk dengan para sahabat. Akhirnya Sayyidah Fatimah pulang lagi. Nabi tahu tadi Sayyidah Fatimah datang dan pasti ada keperluan, maka Nabi pun menyusul. Saking sayangnya Nabi kepada Fatimah. Kan Nabi itu sayang banget sama Fatimah sampai mengatakan, Fatimah adalah bagian dari aku. Siapa yang menyakitinya menyakiti aku. Siapa yang membahagiakannya membahagiakan aku. Saking sayangnya Nabi kepada Fatimah. Nabi nyusul ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Nabi ketemu sama Ali dan Fatimah. Fatimah ada apa? Tadi Fatimah ke masjid, butuh apa gitu. Fatimah gak enak mau ngomong, diam-diam aja. Akhirnya Ali yang ngomong, ya Rasulullah, aku kasihan sama Fatimah. Setiap hari Fatimah ngurus keluarga, karena aku sibuk dakwah. Kan Ali itu dapat tugas dakwah ke luar negeri, ke Yaman, kemana-mana gitu kan. Jadi jarang di rumah. Yang ngurus rumah adalah Fatimah. Aku kasihan sama Fatimah, setiap hari harus ngangkut air. Karena mereka kan gak pakai keran kayak kita. Ngambil air itu jauh ke sumur, ngantri. Terus pulang-pulang ngangkut air yang berat sampai tangannya lecet. Kemudian dia giling gandum sendiri, bikin roti, ngurus anak, ngurus rumah. Boleh nggak kalau aku minta satu pembantu yang ada di masjid, kalau bahasa sekarang volunteer, untuk membantu Sayyidah Fatimah di rumah, kata Ali. Kata Rasulullah, Fatimah, mau nggak ayah kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu ayah? Sebelum Fatimah tidur, Fatimah sholat 2 rakaat, kemudian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 1 kali, lalu membaca 3 surat terakhir Al-Quran. Sesungguhnya itu lebih baik bagi Fatimah daripada pembantu. Apa yang dikasih sama Nabi? Me time. Ternyata cara Nabi ngajarin me time buat Fatimah itu adalah sebelum tidur 2 rakaat sholat dengan wirid. Itulah me time-nya Fatimah, bukan scrolling. Terus boleh nggak scrolling TikTok? Boleh, boleh banget. Cuman jangan dijadikan sebagai syarat. Kalau nggak scrolling TikTok rasanya belum me time. Kalau nggak scrolling TikTok rasanya belum istirahat. Jangan jadikan syarat. Itu hanya hiburan. Bukan me time, hiburan. Kalau ada waktu ya kita scrolling. Nggak waktu di scrolling sama yang lain. Kita nonton misalnya. Pokoknya jangan jadi syarat. Yang syarat me time itu adalah benar-benar buat kita rehat. Dan itu bisa diisi dengan kayaknya. Kalau Teh Hane ya. Teh Hane pulang terus Teh Hane pakai mukena, suami nggak bakal apa tadi istilahnya? Kuku lutus. Kayaknya dia nggak bakal kuku lutus deh. Kan istrinya sholat, atau bisa aja sih ya, kejar aja surga sendiri, masuk aja surga sendiri. Mungkin bisa gitu ya kali ya. Karena ini saya kasih tahu rahasia laki-laki ya, Teh Hane ya. Laki-laki itu manja. Apalagi setelah menikah. Tapi manjanya dia menunjukkan bahwa dia mencintaimu. Kalau dia masih manja, dia masih normal. Kalau dia masih manja, dia masih sehat hubungannya. Kalau dia masih manja, dia masih bergantung sama kamu. Dan itu indikasi yang bagus. Manjain aja dia selama gak berlebih. Kan laki-laki itu anak pertama. Laki-laki itu anak
Pertama, suami itu anak pertama. Anak sulung, anak kedua. Suami anak pertama. Itu rata-rata suami kayak gitu. Muncul sisi ke childishnya tuh muncul. Kalau lagi ada istrinya tuh kayak manja banget. Segala nggak bisa. Padahal dia sebetulnya kan kuat kan. Kan laki-laki secara fitrah lebih kuat dari perempuan. Tapi karena manjanya, ngambil piring nggak bisa, ngambil nasi nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Dan itu bagian dari cinta. Jadi Teh Hana, lihatlah itu sebagai salah satu cara dia mencintai Teh Hana. Apa? Act of service. Love language-nya suami. Mungkin love language suaminya Teh Hana itu memang act of service. Nanti ada suami lain love language-nya quality time. Yang penting udah pulang. Nggak masak nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya di rumah. Quality time. Ada yang word of affirmation. Yang penting dia dihargai dengan kata-kata. Makasih ya, kamu hebat, kamu pejuang, kamu apa. Udah cukup buat dia. Ada yang bentuknya gift. Setiap pulang kasih hadiah apa. Senang. Artinya kan mungkin kita harus mengenal pasangan kita tuh love language-nya apa. Menurut saya love language suaminya Teh Hana itu act of service. Tapi capek itu Ustadz, masa pulang-pulang. Nah, belajar lagi dari Sayyidah Fatimah. Ternyata capeknya istri mengurus keluarga adalah jihadnya seorang perempuan. Kalau laki-laki nggak dapat pahala itu. Dia baru dapat pahala jihad kalau benar-benar berperang. Untuk membela negara, membela agama, baru dapat pahala jihad. Sedangkan kalau ngurus keluarga, dia cuma dapat pahala ibadah. Nggak setinggi pahala jihad. Sedangkan perempuan ngurus keluarga, pahalanya bukan ibadah, jihad loh. Dulu di zaman Nabi, setiap yang masuk Islam itu dibaiat. Tapi baiat laki-laki dengan perempuan beda. Laki-laki dibaiat untuk dua hal. Pertama syahadat, kedua membela Rasul atau jihad. Itu baiatnya laki-laki. Kalau perempuan cukup syahadat saja. Jadi dulu perempuan nggak dibaiat untuk berjihad, untuk membela Islam, untuk berperang melawan musuh-musuh. Nggak ada baiat itu. Perempuan cukup syahadat, udah diterima Islamnya. Lalu ketika dia mengurus keluarganya, maka itu adalah pahala jihadnya perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia belum membela agama, seperti para sahabat dulu berjihad untuk membela negara, membela agama, maka ditolak Islamnya. Dianggap munafik. Laki-laki syahadat, tapi nggak mau berjihad, munafik di zaman Nabi. Saking mulianya mengurus keluarga, maka ketika Sayyidah Fatimah mengeluh, dan itu wajar banget mengeluh, sama kayak Teh Hana ngeluh wajar banget, namanya orang capek kan. Tapi Nabi bukan malah meringankan tugas Fatimah, tapi malah menguatkan mental untuk tetap menjalankan tugas itu. Harusnya kalau Nabi tahu ini capek banget, Nabi akan bilang, ya udah ambil aja 1 atau 2 volunteer di Masjid Nabawi jadi pembantu kamu Fatimah, silakan biar meringankan kamu. Enggak, kenapa? Karena Nabi tahu ini adalah jihadnya perempuan. Kalau Fatimah meninggalkan itu sayang karena pahalanya gede banget. Tapi untuk menguatkan Fatimah, Nabi ngasih sebuah konsep me time. Yaitu sholat 2 rakaat sebelum tidur, baca wirid yang tadi, maka kemudian Sayyidah Fatimah menerima ijazah tersebut dari Rasulullah dan langsung diamalkan malam itu juga. Sejak saat itu, Sayyidah Fatimah tidak pernah lagi mengeluh tentang rumahnya, tentang tugasnya. Semoga apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah bisa diamalkan juga sama Teh Hana dan teman-teman sekalian. Sehingga kalian nanti akan dibangkitkan bersama Bunda Fatimah. Nanti mungkin Teh Hana pas bangkit di Padang Mahsyar, ngeliat, loh kok ada Fatimah, kok saya satu grup sama Sayyidah Fatimah, semulia apa saya, kan saya bukan seorang anak Nabi, anak Kiai, anak Ustadz, kok saya jadi satu grup sama Bunda Fatimah. Ternyata kelebihan Teh Hana adalah sabar mengurus keluarga. Bagaimana kalau menitipkan anak ke mertua, selama mertuanya atau orang tuanya ridho, nggak apa-apa. Saya nggak setuju kalau dibilang menitipkan anak kepada orang tua atau mertua itu dosa. Kata siapa dosa? Dosa itu kalau kita maksa, dosa itu kalau kita merintah. Tapi kalau kita saling berbagi beban, karena kan setelah menikah itu kita bukan pisah keluarga kan, tapi nambah keluarga. Menikah bukan pisah keluarga, nambah keluarga. Berarti lebih banyak orang yang kita bisa berbagi beban, itu maksudnya. Pemikiran masyarakat kita kalau udah berkeluarga itu pisah, kalau udah menikah itu pisah keluarga, itu menurut saya agak keliru tuh. Berarti ini bukan keluarga kita lagi, keluarga. Cuman sekarang keluarganya jadi nambah. Ada pasangan, ada mertua, ada keluarga besar dari pasangan. Itu jadi keluarga kita juga. Berarti beban kita nanti jadi dibagi rame-rame.
Walaupun cara baginya bukan berarti setiap hari ganti anak kita dirawat siapa, bukan gitu juga. Artinya ada beban yang dibaginya dengan pasangan, ada beban yang dibaginya dengan orang tua, dengan mertua, ada beban yang dibaginya dengan paman, ada beban yang dibaginya dengan ipar, dengan sepupu, dengan saudara. Kan setiap beban beda-beda ke siapa kita berbaginya. Jadi menikah bukan punya keluarga sendiri, tapi menambah anggota keluarga. Menambah keluarga besar. Yang tadinya satu keluarga sekarang jadi 2 keluarga besar. Sehingga nggak apa-apa banget kalau mertuanya nggak keberatan. Kalau mertuanya merasa berkenan. Kadang sebagai kakek atau nenek senang juga loh ngerawat cucu. Saya banyak mendengar dari para kakek nenek, ternyata kalau udah punya cucu lebih sayang cucu daripada anak, kata mereka. Banyak yang kayak gitu. Selama kita tidak menganggap mereka sebagai asisten rumah tangga. Yang artinya kita menuntut mereka sempurna gitu. Kalau ada kesalahan sedikit banyak, ya maafkan. Kasih tahu baik-baik. Jangan dianggap marah, kan udah dibayar. Itu bukan bayaran, karena kita nggak akan pernah bisa membayar mereka. Itu bahasanya kayak apa ya, pemberian cinta lah. Bentuk dari cara kita kayak berterima kasih. Walaupun itu sama sekali nggak membayar kebaikan mereka. Nah itu nggak apa-apa banget. Selama sama-sama ridho. Allahu a'lam.